Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau coba kupas tuntas satu kata yang kayaknya kita dengar setiap hari, tapi ternyata maknanya itu wah, dalam sekali. Kita sudah siapkan beberapa ayat kunci dari Al-Qur'an untuk menjelajahi konsep ad-din. Betul sekali. Jadi misi kita kali ini sederhana tapi juga rumit. Kita mau bongkar apa sih sebenarnya makna ad-din itu kalau kita lihat langsung dari sumbernya. Langsung dari akarnya, ya? Iya, karena ini jelas bukan cuma terjemahan kaku dari kata agama. Ini lebih kayak sebuah sistem operasi kehidupan, lengkap dengan hukum, pertanggungjawaban, sampai cara kita melihat dunia. Oke, siap ya? Mari kita mulai bedah ini. Mari. Titik awal kita ada di surah yang paling sering kita ucapkan ya, Al-Fatihah. Di ayat keempat ada frasa yang sangat kita kenal, Maliki Yaumiddin. Hampir semua dari kita kan mengartikannya pemilik hari pembalasan. Tepat. Dan ini penempatannya sangat strategis. Sebelum Al-Quran bicara soal sholat, puasa, atau aturan lainnya, konsep din pertama kali muncul dalam konteks pertanggungjawaban. Oh, jadi akuntabilitas dulu ya, bukan ritual. Persis. Yaumul Ad-Din atau Hari Din itu adalah hari di mana sistem keadilan ini mencapai puncaknya. Hari perhitungan. Ini langsung menetapkan fondasi bahwa semua tindakan kita, sekecil apapun, itu ada konsekuensinya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini bukan cuma soal surga, neraka di akhirat gitu ya, tapi lebih ke penanaman kesadaran bahwa ada sebuah sistem akuntabilitas yang selalu berjalan. Betul sekali. Ini fondasi etika. Coba bayangkan kalau kita benar-benar meresapi bahwa setiap ucapan kita, setiap bisnis kita, setiap janji akan dihitung dalam sistem yang maha adil. Pasti beda cara hidupnya. Pasti beda. Jadi, din sejak awal itu diperkenalkan bukan sebagai label identitas, tapi sebagai sebuah kerangka keadilan. Oke. Dari fondasi akuntabilitas kita geser sedikit ke ayat yang wahana kedengarannya sangat definitif. Di surah Ali Imran, ayat 19, sumber kita menegaskan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Nah, ini penegasan. Setelah kita faham din itu sistem pertanggungjawaban, ayat ini mendefinisikan sistem mana yang diterima oleh Tuhan. Kata Islam di sini kan secara harfiah artinya Ketundukan kepasrahan. penyerahan diri ya. Betul. Jadi ayat ini bisa kita baca, sesungguhnya sistem kehidupan yang diterima di sisi Tuhan adalah yang berlandaskan pada kepasrahan total kepadanya. Jadi ini soal prinsip intinya, bukan sekedar labelnya. Tapi ini kan kedengarannya gimana ya, sangat eksklusif. Mungkin banyak orang baca ayat ini dan langsung berpikir, oh berarti jalan lain otomatis salah. Gimana kita memahami pernyataan sekuat ini? Pertanyaan yang sangat krusial. Eksklusivitasnya itu ada pada prinsipnya, yaitu tauhid, pengesaan Tuhan. Al-Quran itu kan konsisten bilang kalau inti pesan semua nabi itu ya Islam, dalam arti kepasrahan ini. Ah, oke. Jadi ayat ini bukan menolak nabi-nabi sebelumnya, justru sebaliknya. Ini mengklaim bahwa din yang sejati, yaitu kepasrahan pada Tuhan yang esa, adalah benang merah yang menyatukan mereka semua. Jadi, mencari sistem hidup yang bertentangan dengan prinsip dasar ini, ya dianggap sebagai jalan yang merugi. Nah, ini dia. Biasanya kalau kita bicara soal sistem atau hukum dari Tuhan, kesannya tuh kayak beban ya, kewajiban, daftar panjang jangan dan harus. Tapi di surah Al-Maidah ayat 3, nuansanya berubah total. Berubah sekali. Di sana dikatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu dinmu, kucukupkan nikmatku, dan kuridhai Islam sebagai dinmu. Ini kan sebuah paradoks. Bagaimana bisa sebuah sistem hukum justru jadi nikmat yang sempurna? Anda menangkap poin utamanya. Ini sebuah deklarasi yang mengubah perspektif total. Ada dua kata kunci di situ. Akmaltu, kusempurnakan, dan atmamtu, kucukupkan nikmatku. Oke. Akmaltu itu menyiratkan sistem ini sudah final, lengkap. Bukan produk beta yang butuh diupdate terus sama manusia. Ini kerangka yang utuh, sebuah blueprint yang sempurna. Jadi kayak desainer yang kasih rancangan bangunan final, bukan cuma sekumpulan aturan acak ya? Tepat sekali. Lalu kata kedua, atmamtu nikmati, kucukupkan nikmatku.
ini mengikat kesempurnaan din sebagai sebuah anugerah, puncaknya anugerah. Pesannya jadi begini, kerangka hidup yang sempurna ini, aku berikan bukan untuk membebanimu, tapi justru untuk membebaskanmu dari kebingungan, dari coba-coba mencari makna hidup. Jadi, memeluk din ini, dari sudut pandang ayat ini, itu seperti menerima hadiah terbesar, bukan memikul beban terberat. Oke, jadi kita punya sistem yang dasarnya akuntabilitas, prinsipnya kepasrahan, dan disajikan sebagai hadiah. Tapi kan, sebagus apapun sistemnya, bisa saja dijalankan karena terpaksa, atau karena tekanan sosial, atau malah buat pamer. Apa Al-Quran bahas soal motivasi di baliknya? Tentu saja, ini dimensi internal yang sangat penting. Di banyak ayat, salah satunya di surah Az-Zumar ayat 2 yang Anda siapkan, kata din itu digandengkan langsung dengan perintah untuk ikhlas. Fa'budallah mukhlisan lahuddin. Mukhlisan lahuddin. Memurnikan din untuknya. Betul. Ini langsung mengangkat pertanyaan fundamental. Untuk siapa semua ini kita lakukan? Ayat ini dan yang sejenisnya adalah jantung dari dimensi spiritual din. Jantungnya ya? Iya, ini menegaskan bahwa seluruh bangunan sistem ini, dari sholat sampai cara berbisnis, harus murni tujuannya untuk Allah. Tanpa niat cari pujian, tanpa dicampuri syirik, ini penekanan bahwa din bukan cuma soal apa yang kamu lakukan di luar, tapi juga mengapa kamu melakukannya di dalam hati. Tanpa keikhlasan, jadi bangunan kosong ya? Tepat, bangunan megah yang kosong. Luar biasa. Dari akun akunitas publik menuki ke motivasi personal yang paling dalam. Oke, sejauh ini kita sudah lihat din dari berbagai sudut, tapi ada satu lagi dimensi yang mungkin paling menyatukan semuanya. Surat Asy-Syura ayat 13 menyatakan sesuatu yang menurut saya radikal. Bahwa din yang diwasiatkan ke Nabi Muhammad itu sama persis dengan yang diwasiatkan ke Nabi Nur, Ibrahim, Musa, dan Isa. Ya, ini konsep yang sering disebut Dinul Anbiya, kesatuan din para nabi. Ini klaim bahwa esensi pesan Tuhan itu cuma satu, universal. Tunggal ya? Tunggal. Meskipun mereka hidup di zaman, budaya, kondisi yang beda-beda banget, inti pesannya, dinnya tetap satu. Tauhid. Mengesahkan Tuhan, tunduk padanya. Fondasinya sama. Bahkan perintah utamanya pun sama persis untuk mereka semua. Apa itu perintahnya? An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Tegakkanlah din dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Ini yang di ayat lain disebut sebagai ad-dinul qayyim. Din yang lurus atau kokoh itu. Tepat sekali. Qayyim itu artinya lurus, stabil, kokoh. Maksudnya, sistem ini universal dan abadi. Sesuai dengan fitrah manusia, tidak bengkok oleh zaman. Oke, secara teologis saya mulai paham. Tapi jujur, bagi orang awam yang melihat praktik di lapangan, klaim kesatuan ini bisa jadi sulit sekali diterima. Saya mengerti. Maksud saya, perbedaan ritual antara, katakanlah, Yudaisme, Kristiani, dan Islam itu kan sangat mencolok. Aturan puasa beda, cara ibadah beda, hukum makanannya beda. Di mana titik temu praktisnya selain di konsep tauhid yang bagi sebagian orang mungkin terasa abstrak? Pertanyaan Anda sangat bagus, dan ini titik di mana banyak orang bingung. Luar biasanya, Al-Quran itu menjawab kebingungan ini secara langsung. Sangat eksplisit. Oh ya, di mana? Jawabannya ada di surah Al-Maidah ayat 48. Di sana disebutkan, Likuliin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan syir'ah dan minhaj. Syir'ah dan minhaj. Jadi ini beda dengan din. Sangat berbeda. Dan inilah kuncinya. Din itu intinya, fondasinya, konstitusi dasarnya. Isinya prinsip universal, tauhid, keadilan, kejujuran. Nah, syir'ah atau syariat itu manifestasi praktisnya, aturan teknisnya, undang-undang turunan untuk menjalankan din itu. Oke. Dan undang-undang ini dirancang spesifik disesuaikan dengan konteks zaman dan tantangan sosial masing-masing umat. Tunggu. Jadi perbedaan syariat itu bukan bug, tapi fitur. Maksudnya sengaja dirancang beda oleh Tuhan. Kalau begitu, buat apa tujuannya? Persis, Anda menangkapnya dengan sempurna. Itu bukan bug, itu fitur dari desain ilahi. Dan tujuannya dijelaskan di kalimat selanjutnya di ayat yang sama. Oke, apa lanjutannya? Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap apa yang telah dianugerahkannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Wow, jadi tujuannya ada dua. Ujian dan kompetisi dalam kebaikan.
Tepat. Pertama, ujian ketaatan. Apakah umat Nabi Musa taat pada syariat mereka? Apakah umat Nabi Isa taat pada syariat mereka? Itu ujian kepatuhan pada aturan main di masanya. Oke. Kedua, dan ini yang paling indah, tujuannya menggeser fokus. Daripada berdebat tanpa henti soal perbedaan teknis, Allah justru memerintahkan, oke, gunakan aturanmu, gunakan jalanmu. Sekarang ayo kita lihat siapa yang paling unggul dalam menghasilkan kebaikan. Jadi perlombaannya bukan soal siapa yang ritualnya paling benar, tapi siapa yang dampaknya paling baik bagi dunia. Itulah esensinya, kompetisinya itu dalam al-khairat, dalam kebajikan. Siapa yang masyarakatnya paling adil? Siapa yang paling peduli pada orang miskin? Siapa yang paling jujur berdagang? Fokusnya pada buah, pada hasil, bukan pada perdebatan soal ranting-rantingnya. Wah, ini benar-benar menjungkir balikkan pemahaman umum soal agama ya, dari sesuatu yang sering jadi sumber konflik, malah jadi platform untuk kompetisi positif. Perjalanan kita dari Al-Fatihah sampai Al-Maidah ini kayak menyusun puzzle besar. Betul. Kita mulai dari din sebagai akuntabilitas pribadi, lalu jadi satu-satunya sistem kepasrahan yang diterima, kemudian dihadirkan sebagai nikmat sempurna, pelaksanaannya menuntut kemurnian niat, dan puncaknya, kita menemukan inti din ini universal, sementara keragaman syariahnya itu desain cerdas untuk menguji dan mendorong kompetisi dalam kebaikan. Memahami perbedaan antara din yang universal dan syirah yang kontekstual, ini kayaknya jadi kunci ya. Kunci untuk membuka banyak kebuntuan, baik teologis maupun sosial. Tepat sekali. Dan ini menjelaskan kenapa perintah utama tadi adalah jangan berpecah belah. Karena perpecahan itu terjadi saat orang menyamakan syirah, si cabang, dengan din, si pokok. Lalu merasa cabangnya satu-satunya yang sah. Pemahaman ini mengembalikan kita ke akar yang sama. Jadi ini bukan lagi sekedar label identitas. Ini sebuah sistem operasi yang komprehensif. Ada kernel atau inti sistem yang sama untuk semua, yaitu din. Tapi ada user interface atau aplikasi yang beda-beda, yaitu syirah, yang disesuaikan untuk setiap pengguna di zamannya. Analogi yang sangat bagus. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan, yang langsung lahir dari pembahasan kita barusan. Jika esensi din adalah satu, yaitu kepasrahan pada Tuhan Yang Esa, dan tujuan dari keberagaman jalan atau syirah adalah untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, bagaimana pemahaman ini bisa mengubah cara Anda memandang interaksi, dialog, dan bahkan kompetisi antara umat-umat yang berbeda jalan di dunia yang kita tinggali saat ini?